7 tips bikin kamar mandi sempit jadi ala hotel bintang 5. Sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan juga kalau sekiranya video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya, dengan klik tombol share. Nah, sekarang kita lanjut deh. Ketemu lagi nih Bu. Sehat dan gembira terus semua ya. Bu, kamar mandi kecil itu sering jadi saksi bisu hidup kita. Dari bangun pagi setengah sadar, ngitung sisa sabun sambil mikir menu hari ini, sampai berdiri lama di bawah shower bukan karena menikmati airnya, tapi karena kepala lagi penuh. Kamar mandinya sempit, tapi isi pikirannya luas. Kadang pintu aja susah dibuka, tapi beban hidup lancar keluar masuk. Ironisnya, tempat yang paling sering kita pakai justru paling sering kita abaikan. Padahal, disitulah ibu-ibu paling sering berdialog dengan diri sendiri. Masalahnya, bukan sekadar ukuran kamar mandi, tapi rasa lelah yang numpuk tiap lihat ruangan yang sumpek, gelap, dan berantakan. Bukan soal pengen pamer kayak hotel, tapi pengen ngerasa layak dimanjain sebentar sebelum lanjut jadi manajer rumah tangga, tanpa gaji dan tanpa cuti. Banyak yang mikir, ngapain sih repot mikirin kamar mandi? Toh, cuma buat mandi, padahal suasana ruang kecil itu bisa ngaruh ke mood seharian. Salah dikit rasanya hidup makin berat. Walaupun yang salah, cuma handuk basah nggak jelas naruhnya di mana. Makanya tips bikin kamar mandi sempit ala hotel bintang 5 itu penting. Bukan buat gaya-gayaan, tapi buat kesehatan mental yang sering kita anggap bonus. Perubahan kecil bisa bikin rasa capek agak jinak, bikin pagi lebih waras, dan bikin ibu-ibu merasa dihargai oleh rumahnya sendiri. Fenomena ini nyata, karena banyak ibu-ibu bukan butuh liburan mahal, tapi butuh satu ruang kecil yang rapi, terang, dan bikin napas lebih lega sebelum kembali menghadapi realita. Tips pertama soal warna Bu. Kamar mandi sempit itu paling gampang ketolong sama warna, tapi justru sering salah pilih. Banyak yang mikir warna gelap itu elegan. Padahal kalau ruangannya kecil, jadinya kayak hati. Pas lihat saldo ATM, warna cerah itu bukan cuma soal estetika, tapi soal psikologis. Bikin kita ngerasa ruangannya lebih lega, lebih bersih, dan lebih waras pas pagi hari. Contohnya gini, keramik putih atau krem yang sama-sama kecil bisa kelihatan jauh beda dibanding coklat tua yang bikin kita mandi sambil mikir hidup, kenapa sempit banget rasanya. Masih soal warna, jangan takut kelihatan cepat kotor. Justru warna terang bikin kita lebih sadar bersih atau tidak. Kalau ada noda langsung kelihatan, kita refleks bersihin. Beda sama warna gelap yang kotor, tapi pura-pura nggak kelihatan. Kayak masalah rumah tangga yang disimpan. Hotel itu bukan selalu mewah karena mahal, tapi karena konsisten jaga tampilan bersih dari warna dasarnya. Tips kedua soal pencahayaan. Lampu kamar mandi itu sering disepelekan, padahal efeknya luar biasa. Pernah nggak Bu, lagi mandi tapi rasanya kayak mandi di goa, suram dan gelap, bikin ngantuk dan malas. Lampu yang terang tapi lembut bikin kita ngerasa ruangannya lebih luas dan lebih bersih. Bahkan muka capek pun bisa kelihatan sedikit manusiawi. Contoh paling gampang, ganti lampu kuning redup jadi putih hangat, langsung berasa beda tanpa renovasi. Lampu juga ngaruh ke mood Bu. Ibu-ibu itu tiap hari multitasking, dan kamar mandi sering jadi satu-satunya tempat sendirian tanpa suara anak. Kalau lampunya bikin mata sakit atau suasananya suram, yang ada kita tambah lelah. Hotel paham betul soal ini. Makanya pencahayaan dibuat nyaman. Bukan cuma terang, tapi bikin betah walaupun cuma 5 menit. Tips ketiga tentang kaca atau cermin. Cermin itu ibarat cheat code buat kamar mandi sempit. Satu cermin yang ukurannya pas bisa bikin ruangan kelihatan 2 kali lipat. Walaupun kenyataannya cuma ilusi yang menyenangkan. Contohnya kamar mandi 1 kali 1 meter. Begitu dipasang cermin besar di satu sisi, rasanya langsung lebih lapang. Walaupun tetap harus miring dikit kalau mau ambil sabun. Selain bikin luas, cermin juga punya efek mental.
kita jadi lebih sadar sama diri sendiri, lebih rapi, dan ya walaupun kadang ngelihat muka sendiri sambil mikir, kok capek amat ya, tapi setidaknya ruangannya terasa hidup. Di hotel, cermin selalu dipikirkan penempatannya, bukan asal tempel, karena efek visualnya besar banget buat ruangan kecil. Tips keempat, tentang rak dan penyimpanan. Ini bagian paling sensitif buat ibu-ibu, karena kita itu suka nyimpan. Sampo tinggal setengah tapi botolnya masih disayang. Sabun cair dikit tapi stok cadangan kaya. Mau buka warung, rak yang nempel di dinding itu penyelamat. Karena lantai jadi kosong dan ruang gerak lebih lega. Walaupun isi raknya tetap penuh perjuangan, rak juga bikin barang punya rumah sendiri. Kalau barang berserakan, otak kita ikut berantakan. Coba bandingin. Sabun ditaruh rapi, di rak sama sabun ditumpuk di lantai. Kesannya langsung beda. Walaupun sabunnya sama dan belinya di promo, hotel itu kelihatan rapi. Karena semua punya tempat, bukan karena barangnya sedikit. Walaupun memang sedikit juga sih. Tips kelima tentang mengurangi barang yang tidak perlu. Ini berat, tapi jujur aja Bu, kamar mandi kita sempit bukan cuma karena ukurannya, tapi karena isinya kebanyakan. Banyak barang yang disimpan dengan harapan suatu hari kepake. Padahal itu harinya nggak pernah datang. Kayak chat mantan yang ditungguin. Hotel itu minimalis bukan karena pelit, tapi karena sadar. Ruang kecil harus diisi barang yang benar-benar dipakai. Contoh paling nyata, botol kosong, sikat gigi lama, sabun hotel hasil nginep 2 tahun lalu. Kalau barang itu nggak dipakai dalam beberapa bulan, kemungkinan besar nggak akan dipakai. Begitu dikurangi, kamar mandi langsung lega tanpa harus bongkar keramik atau keluar biaya. Tips ke-6 soal aksesoris kecil tapi niat. Handuk digantung rapi, botol sabun diseragamkan, keset bersih dan gak bau apek. Ini hal sepele tapi efeknya besar. Kadang yang bikin kamar mandi kelihatan mahal itu bukan wastafelnya, tapi kesan terawatnya. Kayak orang pakai baju sederhana tapi rapi. Kelihatan lebih berkelas daripada pakai mahal tapi kusut. Aksesoris itu ibarat bumbu. Nggak harus banyak. Yang penting pas. Satu tanaman kecil plastik aja bisa bikin suasana beda. Asal jangan sampai ketipu tamu dikira asli. Hotel jago mainin detail kecil ini. Karena tahu mata manusia lebih cepat nangkap kerapihan daripada harga. Tips ke-7 soal kebersihan rutin. Ini yang paling klise tapi paling jujur. Desain secantik apapun, gak akan kerasa hotel kalau lantainya lengket dan sudut-sudutnya berlumut. Kebersihan itu bukan soal rajin doang, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten. Kayak habis mandi, langsung siram dan lap sedikit. Contoh realnya, kamar mandi yang dibersihin sedikit tiap hari jauh lebih enak daripada dibersihin besar-besaran seminggu sekali sambil emosi. Hotel bisa bersih, terus bukan karena pembantunya superpower, tapi karena dibersihin rutin. Kalau kita mau sedikit meniru kebiasaan ini, kamar mandi kecil pun bisa kerasa nyaman dan layak buat jadi tempat ngeluh sebentar sebelum lanjut aktivitas. Bu, kamar mandi kecil itu bukan tanda hidup kita gagal. Itu cuma bukti kalau rumah ini dipakai sepenuh hati, dipakai mikir, dipakai capek, dipakai bertahan. Dan meskipun ukurannya sempit, disitulah sering lahir ide paling waras sambil pegang gayung dan ngelamun. Pelan-pelan saja, gak harus langsung mewah. Yang penting tiap sudut mulai dirawat. Karena ruang yang rapi seringkali lebih menyembuhkan daripada kata-kata motivasi. Dan kalau kamar mandi bisa bikin hati agak tenang, berarti perjuangan ibu hari ini sudah ada hadiahnya. Walaupun hadiahnya cuma mandi air hangat tanpa digedor anak. Jadi lanjutkan ya Bu, benahi sedikit demi sedikit, tertawa saat capek, senyum meski ember masih miring. Karena ibu yang kuat bukan yang rumahnya paling besar, tapi yang tetap semangat meski ruangnya kecil. Dan dari kamar mandi sederhana itulah sering lahir versi ibu yang lebih tangguh buat besok. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini.
Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!